Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, manapun berada, apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kualitas kita semakin meningkat, talian sosial kita semakin meningkat. Para pemirsa, kita tetap di kampus Ramadan bersama Unisma Malang dan NO Channel. Di tengah krisis yang sedang mendera bangsa kita, ayo kita tetap jaga kekompakan, jaga kesatuan dan persatuan. Kali ini, Kampus Ramadan akan mengajak sahabat milenial untuk kembali melakukan eksplorasi tentang kebinekaan dan perdamaian dunia. Bagaimana perjalanan bangsa ini dalam menjaga kebinekaan dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Bagaimana realitasnya hari ini dan bagaimana prediksi di masa yang akan datang. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang toleransi dan perdamaian, serta menjaga hubungan antar umat beragama, antar suku, dan antar golongan yang sangat beragam itu sendiri. Rasulullah mengajarkan prinsip-prinsip ukhuwah madaniyah, ukhuwah insaniyah, yang diterapkan di kota Madinah dan dituangkan dalam piagam Madinah, yang disepakati oleh para suku dan para pemeluk agama untuk hidup bersama dan saling berdampingan, saling menghormati satu dengan yang lain, berdasarkan asas kepatuhan terhadap hukum yang dijalankan. Kita juga menemukan sebuah spirit hidup bersama yang penuh damai dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular yang dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Betul sekali, Prof. Sebagai kaum muslim, sudah seharusnya kita tahu bagaimana Islam mengajarkan hidup dan kehidupan. Serta yang paling penting lagi, kita wajib paham bagaimana wajah kebinekaan, toleransi dan perdamaian di Indonesia. Begitu kan, Prof? Betul sekali. Oke, sahabat milenial, biar kita segera mendapatkan pemahaman yang komprehensif, bagaimana kalau segera kita undang tamu kita kali ini. Gimana, Prof? Betul sekali, dan kita undang yang pertama adalah Profesor Haji M. Mas'ud Said MM PSD. Beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Selamat datang, Prof. Silahkan langsung aja duduk. Di era wabah kita cukup dengan hati yang bersalaman. Betul. Siap. Yang kedua, kita hadirkan Wakil Direktur Program Pascasarjana, Bapak Dr. Nur Fajar Arif, MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Silakan Pak untuk bisa duduk, monggo. Sangat segar dan ceria, Prof. Alhamdulillah, kelihatannya memang ceria sekali. Betul. Wajahnya sangat berseri-seri. Tidak berdampak COVID. Dua tokoh yang sangat hebat. Prof. Mas'ud Said yang pengalamannya sudah cukup luar biasa, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan Pak Dr. Nur Fajar Arif adalah seorang trainer nasional. Dan sekaligus sekarang menjadi Wakil Direktur Program Pascasarjana. Betul sekali. Nah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang kebinekaan dan perdamaian dunia. Tadi kita sudah memberikan sebuah prolog betapa pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Baik itu yang didasarkan pada nilai-nilai Islam maupun juga asas-asas kebangsaan. Nah, oleh karenanya, di era yang penuh dengan berbagai macam tantangan, terutama hoak di mana-mana. Bahkan satu sama lain saling menunjukkan agresivitasnya. Di era borderless, derasnya informasi dan komunikasi tidak lagi mudah untuk dibendung. Nilai-nilai dan kearifan mudah digerus oleh tsunami informasi. Pada saatnya way of life suatu bangsa pasti mengalami perubahan yang begitu cepat. Lalu bagaimana spirit kebinekaan tetap bisa eksis dan tetap bisa menjadi pilar perdamaian bukan hanya Indonesia tetapi juga di dunia ini. Oleh karenanya, Prof. Mas'ud, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali yang perlu kita perbincangkan, di antaranya adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai kebinekaan dalam pemahaman dan cara berpikir generasi milenial, kira-kira.
dalam sudut pandang Prof. Mas'ud untuk melihat satu gejala-gejala di akhir-akhir ini? Terima kasih Prof. Maskuri. Sahabat milenial, dunia sekarang sedang menunggu wajah Indonesia yang peace, yang damai, wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Dunia di Amerika, di Eropa, dan juga di Australia, bahkan di benua lain, ingin bukti bagaimana Islam itu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Unisma Malang melalui Pascasarjana itu memiliki kekhususan penelitian-penelitian kami, kurikulum kami, gerakan-gerakan kami itu sudah ditujukan untuk memperkuat, memperdalam dan menjadikan contoh wajah secara akademik, wajah secara eksperimental, kemudian wajah dunia ke depan gimana. Dan alhamdulillah sekarang ini akhir-akhir ini saya dengar di PBNU itu kedatangan ahli-ahli dunia untuk bertanya bagaimana bisa begitu. Dan Unisma adalah salah satu universitas yang sangat concern tentang perdamaian dunia dan kebinekaan. Kiai Wahid Hasyim itu di Panitia 9 untuk dengan dalam tanda petik kearifannya menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Ada di dalam rumusan Pancasila itu dengan melepas dengan kewajiban pemeluk agama 7 kata pada pertama, saat itu ya. Itu adalah sebuah sekuen yang sangat luar biasa bagi bangsa ini. Maka kita mendapati 1945 Indonesia sudah bhinneka. Nah, Pascasarjana ingin mendalami itu dan puluhan setiap semester riset-riset berbasis peacekeeping, bagaimana mengelola perdamaian dunia. Jadi kita ini menjadi peacekeeper. Berarti sesungguhnya perdamaian itu bukan berarti diawali dari pemberlakuan syariah, tetapi diawali dengan membangun sebuah etika. Betul. Jadi etika untuk damai itu ialah etika di mana kita harus memberi space, terutama di publik. Kalau kita jadi wali kota atau kita jadi gubernur, kita jadi presiden nanti, tidak boleh sebuah rumah sakit itu diperuntukkan hanya untuk people atau masyarakat yang agamanya sama dengan presiden. Jadi semua Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, bahkan orang lain itu harus punya hak yang sama di dalam publik. Itu etika pertama. Ada bantuan sosial, tidak boleh Prof. Maskuri dan sahabat milenial sekalian. Kalau sahabat milenial nanti jadi gubernur, insya Allah amin. Atau jadi menteri, insya Allah amin. Maka seluruh keberkahan negara ini, anggaran ini kepada semuanya. Itulah esensi dari riset kami yang membawa bangsa ini kuat. Bangsa ini kuat bukan karena militerismenya. Bangsa ini kuat bukan karena kecanggihan teknologinya. Berapa bangsa yang sekarang ada turning direction, mencari kedamaian dunia, alhamdulillah menuju ke Indonesia. Dan salah satu alamat titik itu ialah di Pascasarjana Unisma Malang. Subhanallah. Insya Allah kita mengundang seluruh ahli, seluruh peneliti, kaum muda, baik lulusan dalam negeri, luar negeri, dari pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita bergabung membuat joint research mengenai apa yang kita sebut sebagai impian mengenai dunia yang damai, aman, sentosa. Berarti bangunan di Indonesia atau bangunan budaya dan peradaban itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai persatuan. Namun demikian, Pak Dr. Fajar, nilai-nilai itu tidak selalu bisa landing begitu saja. Tetapi suatu saat juga akan mengalami gangguan, mengalami satu hambatan,
bahkan terjadinya adanya berbagai macam tantangan. Yang saat ini tadi awal-awal intro kita dengan banyaknya hoak dan lain sebagainya. Gimana kira-kira pendapatnya Pak Dr. Nur Fajar Arif? Baik, terima kasih Prof. Sahabat milenial, kita menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan zaman ini mulai dari era 1.0 sampai sekarang 4.0, kemudian yang ditandai dengan Internet of Things, maka terjadi borderless tadi yang disampaikan di awal pertemuan kita, bahwa semuanya akan menjadi satu tanpa batas, ruang dan waktu, sehingga ini menjadi satu kesempatan kita untuk maju di satu sisi, tapi juga menjadi tantangan kita untuk mempertahankan kebinekaan kita, mempertahankan juga perdamaian di dunia ini. Banyak hal yang pasti harus diwaspadai sebagai satu keniscayaan bahwa perkembangan ini juga akan berdampak kepada sendi-sendi kehidupan yang ada di kita. Kita sadar sepenuhnya memiliki hampir lebih dari 17.000 pulau. Kita memiliki 34 provinsi, kita memiliki 514 kabupaten kota. Kita memiliki 1.301 suku dengan 700 bahasa. Ini satu kebinekaan, keniscayaan yang patut kita jaga, dan tugas kita memang menjaga dan mengembangkan ini menjadi satu hal yang sangat baik untuk bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Terutama kita berikan satu bentuk pemodelan yang baik, yang memang setara dengan informasi yang sedang berkembang di masa-masa milenial seperti ini. Ya, kalau kita melihat dari sisi daerah, dari sisi suku, agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya, di Indonesia sangat beragam sekali. Ya. Dan itu adalah merupakan sebuah kekayaan. Kekayaan. Nah, itu mudah kita ungkapkan sebagai sebuah kekayaan. Tapi bagaimana untuk melestarikan kekayaan ini? Ya. Baik, gimana kira-kira? Menarik sekali Prof. Terkait untuk memperkaya, melestarikan budaya tadi, tentunya hoax yang sekarang ini berkembang. Apalagi situasi dengan kondisi sekarang ini, hoax lagi berkembang dan marak sekali. Baik sahabat milenial semuanya, seru bukan obrolan kita pagi ini? Sebelum kita lanjutkan dan untuk menambah suasana semakin seru dan dinamis, yuk kita dengarkan syair-syair religi yang dikemas dalam lagu yang ini. Izin ya Prof? Silakan. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari Info untuk Indonesia dan peradaban dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Baik, sahabat milenial, kembali lagi kita di program Ramadan Unisma Malang dan NU Channel. Setelah ini kita bersolawat, berdendang bersama. Kita lanjutkan obrolan kita yang menarik. Silahkan, Bro. Betul. Nah, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana untuk menjaga potensi-potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini bisa menjadi suatu kekayaan, tetapi juga kadang-kala kan menjadi sebuah bumerang. Karena keragaman tadi itu. Gimana cara mempertahankan kira-kira, Prof? Dalam teori sosiologi, itu juga ada pros and cons. Di dalam sejarah-sejarah Nabi, para Rasul, pasti ada kelompok-kelompok yang beriman dan kelompok kafir. Yeah. Nah, dibutuhkan bagaimana menjaga seorang peacekeeper itu ialah yang pertama, jati diri. Orang yang memiliki kekuatan jati diri bahwa dia menyebarkan ideologi perdamaian. Pertama, menyebarkan ideologi. Yang kedua, kalau di perguruan tinggi, internalisasi. Oleh sebab itu, diskusi Bapak Rektor dan kita semua kan output, outcome dari pendidikan pasca sarjana, khususnya doktor, itu ialah agar salah satunya, di samping dia menjadi pemikir dari multikulturalisme, dia harus menjadi penjaga. Jadi dia diminta untuk menjadi mendialogkan berbagai pros and cons itu. Kalau dia punya jati diri yang kuat, maka dia dianut oleh semua perbedaan itu. Jadi kebinekaan, keberadaan itu alamiah. Tidak bisa ayatnya kan begitu. Sebenarnya kalau Allah menginginkan dunia ini hanya satu agama, satu golongan, bisa saja. Tetapi itu tidak akan ada hikmah di situ. Tidak akan jadi ada pahlawan yang mendamaikan. Itulah dunia itu. Oleh sebab itu tugas kita itu adalah menjaga perdamaian. Yang kedua, kita perlu hal-hal yang konkret mengenai di lapangan. Misalnya kita punya berbagai agama. Gotong royong membuat kemudian jaga kampung bersama. Itu harus bersama. Karena itu wilayah publik. Tadi saya contohkan gotong royong ya. Gotong royong. Dan gotong royong Indonesia itu sangat fenomenal sekali. Diajarkan oleh para kiai, para ulama. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling menolong itu merupakan kancah yang sekarang secara akademik sangat dipelajari. Bagaimana mungkin seorang peneliti Amerika, bagaimana mungkin kamu bisa mengatur 13.000 macam etnis, 17.000 pulau. Bagaimana kamu bisa mengatur orang yang sangat berpendidikan dengan orang yang SD dan nggak selesai? Bagaimana kamu bisa mengatur 10 orang yang terkaya di Indonesia yang memiliki hampir separuh dari wealth ini dengan selebihnya hanya sebagian kecil. Dan Indonesia tetap damai. Itulah makanya School of Multiculturalism. Mudah-mudahan di Indonesia. Mudah-mudahan di lembaga kita. Karena inilah yang dicari dunia. Negara-negara maju sekarang sudah, kalau bahasa Jawa itu kedongan para milenial sekalian. Kedong itu sudah ketahuan bahwa dia maju, dia teknologi. Tapi hoax menjadi keimanan. Hoax menjadi, sehingga kebenaran itu sangat nisbi di sana. Maka dia mencari kedamaian di agama. Berarti keragaman itu adalah merupakan sebuah keniscayaan, Prof ya? Keragaman itu keniscayaan. Kita sudah datang. Ini jangankan satu negara Indonesia yang 270 juta. Di dalam satu keluarga
Kita punya anak itu ragam. Nah, Kita punya RT itu ragam. Kita punya RW itu ragam. Tidak ada sebuah institusi pun, sebuah pendapat pun yang membolehkan bahwa saya yang paling benar. Orang harus nganut saya. Agama orang lain harus sama seperti saya. Jangan hidup agama lain. Itu semua para nabi tidak begitu kok. Nabi Muhammad SAW tadi diceritakan oleh Prof. Maskuri bahwa ya di beberapa event bagaimana menaruh Hajar Aswad. Kenapa dia tidak beliau sendiri yang pemimpin, tapi ngundang melibatkan berbagai suku. Itu saya kira Dengan surban satu. Diangkat digotong bersama. Subhanallah. Inilah yang kita adopsi sebagai bagaimana penjaga perdamaian itu di Indonesia, di Nusantara. Dan kekayaan Nusantara ini, percayalah, ini sudah merupakan kurikulum dari semua ilmuwan-ilmuwan di tingkat dunia. Bagaimana? Maaf, ada perserikatan bangsa-bangsa. Maaf, ini kritik intelektual. Ada Dewan Keamanan PBB, tapi ada veto. Kalau di Islam itu semua orang sama. Hanya orang yang paling bertakwalah yang paling tinggi nilainya di situ. Itulah yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sesungguhnya ini suku-suku berbangsa-bangsa itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Tapi satu sama lain lita'arafu. Saling mengenal. Dan bahkan di situ adalah konsep muamalah, kerjasama, networking dibangun. Kira-kira seperti itu. Tapi endingnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Izin Bapak Rektor, itulah ayat yang paling sering calon-calon dokter Unisma itu kutip. Jadi ini sudah merupakan bukan imajinasi, tetapi sudah internalisasi menurut jiwa. Mudah-mudahan ini bisa tersebar dan kita selalu berpesan kepada alumni semuanya Unisma menjadi peacekeeper. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Dr. Nur Fajar sebagai salah satu benteng wakil direktur bidang akademik kan untuk pasca sarjana. Kira-kira untuk mempertahankan nilai-nilai luhur kedamaian, kemudian juga keadilan, nilai-nilai toleran, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan secara istiqomah, itu gimana caranya untuk mempertahankan itu? Apakah kira-kira masuk dalam kurikulum dan seluruh program studi yang ada di pasca sarjana atau di program studi tertentu? Terima kasih Prof. Di program pasca sarjana apa yang kita pertahankan sebagai satu keniscayaan tadi itu masuk di dalam salah satu kajian mata kuliah yang berlaku untuk semua program studi yang di dalamnya berisi tentang kajian-kajian keaswajaan yang semuanya mencakup bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kepemimpinan dalam lingkup yang positif di masyarakat. Apa hanya ada di salah satu mata kuliah saja atau tidak built-in di dalam seluruh mata kuliah? Built-in pada semua mata kuliah, hanya saja kemudian dimatangkan, diperdalam dalam satu mata kuliah khusus keaswajaan, tetapi pada hakikatnya semua nilai ini semuanya built-in di dalam nilai-nilai tambahan yang ada di dalam semua mata kuliah. Ini yang dilakukan oleh Pasca dan perlu juga kami sampaikan bahwa di program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang ini sedang pula dikembangkan pusat kajian multikultur. Saya kira ini adalah gagasan yang indah dari Pak Rektor dan Pak Direktur yang kemudian kita implementasikan bersama-sama dan sahabat milenial juga bisa berkontribusi untuk ini. Menyemai semua hal yang berkenaan dengan keindahan kebersamaan dan nilai-nilai kebangsaan ini melalui kajian-kajian yang dilakukan bersama-sama dengan program Pasca Sarjana. Ada bahan dari Prof. Masud karena kita mengenal juga sekarang ini yang disebut dengan pop culture, budaya baru. Bagaimana kita menyikapi tentang spirit kebinekaan ini? Sisi lain,
begitu gencar ancaman dari luar. Baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Iya. Jadi defense atau pertahanan itu ada di masing-masing. Itulah sebabnya kenapa kurikulum kita, kemudian keunggulan kita, distingsi kita di situ. Karena di situ justru kita akan memperkuat pertahanan. Ada riset yang sangat menarik, Prof. Maskuri. Yeah. Sekarang ada shocking research. Sahabat milenial sekarang buka gadgetnya ya. The most fastest growing religion in the world is Islam. The most fastest growing religion itu. Sekarang itu di Eropa, di Belanda, Spanyol, macam-macam. Bahkan di COVID itu azan, sholat, Jumatan, ngadep ngulon, ngadep ngetan, ke timur. Itu no problem. Tapi itu menunjukkan betapa mencari kesejatian hidup. Dan itu akhirnya apa karena teknologi? Tidak. Apa karena modernitas? Bukan, tidak. Apa karena keilmuan? Tidak. Itu karena hanya peace, mencari kedamaian. Dan itu akhirnya ada di Islam. Dicari lagi, Islam yang mana? Islam yang Asia. Islam yang mana? Islam yang toleran. Maka orang menjadi ingat Kiai Abdurrahman Wahid dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya pertahanan kita sekarang di ideologi perdamaian. Berarti orang-orang di belahan dunia sekarang ini sedang mencari jati diri. Jati diri. Dan alamatnya insya Allah di Asia, menurut penelitian. Dan alamatnya salah satunya di Indonesia. Mudah-mudahan alamatnya secara intelektual ya di kita semua lah. Subhanallah. Tidak hanya di sini, di kita semua menjadikan the new world order nanti. Artinya tatanan dunia itu adalah tatanan yang peace. Misi Unisma ini ya, misi besarnya Unisma yang melanjutkan dari tokoh-tokoh besar. Insya Allah. Hadratus Asy'ari. Insya Allah. Gus Dur misalnya saja. Insya Allah. Dan yang baru saja wafat, Bapak kita Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Tolha Hasan. Ya Yahya Muzadi. Dan para tokoh-tokoh agama sanatnya jelas. Yang lain. Kalau orang kuliah di Unisma di Pasca itu sanatnya jelas untuk menjadi peacekeeper. Sanatnya jelas untuk menjadi inspirasi kedamaian. Sanatnya jelas untuk menerima perbedaan sebagai sebuah rahmat. Sanatnya jelas. Saya kira kita akan ke sana, sahabat milenial sekalian. Cek your mobile phone sekarang bahwa the most fastest growing religion in the world is Islam. Dan itu kalau ditelusuri ada di mana? Dia ada di Asia. Asia itu kebudayaannya ada 5 yang besar. Ada di China nomor 1, yang kedua India, yang ketiga di Jepang, yang keempat di Eropa, dan yang kelima di Nusantara, termasuk Malaysia. Mudah-mudahan ini merupakan future, gambaran dari tatanan dunia baru yang damai, yang menyelamatkan dan selamat, bukan fadhallu adallun. Pemimpinnya memberi contoh tauladan, pemimpinnya mau, nah ini nilai-nilai yang di dalam penelitian itu adalah nilai kepasrahan, nilai kesabaran, nilai-nilai tradisionalisme itu yang menjaga. Apakah kira-kira nanti pasca wabah COVID, sekarang ini kan belahan dunia, masyarakat di belahan dunia yang tadi Prof. Masud mengatakan sedang mencari jati dirinya. Betul sekali. Apakah diperkirakan nanti akan ada satu pergeseran baru di dalam budaya dan peradaban, bahkan keyakinan yang dimiliki oleh manusia di atas bumi ini? Betul sekali, Prof. Mungkin sebelum dijawab oleh kedua narasumber kita yang hebat sekali, mari kita tambah seru aja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah mendapatkan banyak sekali perspektif yang luar biasa dari narasumber kita. Biar tambah semangat, kita bersolawat, bernyanyi bersama sejenak.
Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang sangat menarik sekali dari kedua narasumber kita. Tadi saya katakan bahwa pasca wabah COVID, karena manusia di belahan dunia tadi itu sedang mencari jati diri dan insya Allah akan menemukan jati dirinya. Apalagi kalau sudah terdengar adzan, mereka berbondong-bondong ke masjid. Bahkan non-muslim pun ikut datang ke masjid. Ada apa itu? Yang dimana masjid yang awalnya tidak boleh mengeraskan suara adzan, sekarang justru dibuka lebar-lebar oleh negara-negara sekuler, oleh negara-negara ateis, yang ini tentu akan mempengaruhi terhadap pasca COVID. Kira-kira bagaimana perdamaian pasca COVID, bagaimana sikap toleran pasca COVID, bagaimana pergeseran keyakinan manusia di pasca COVID ini dalam membangun sebuah budaya dan peradaban yang lebih bermakna lagi. Bukan hanya untuk kepentingan duniawiyah, tetapi juga menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Betul sekali, Prof. Mungkin juga menjaga perdamaian yang bisa diterapkan oleh sahabat milenial itu seperti apa? Betul. Paling tidak prototip dunia yang akan kita lihat ini. Silakan Pak Dr. Fajar. Pada saat ini kita melihat ya para sahabat milenial ini, kalau kita lihat ya kreativitasnya juga sangat baik. Ya. Kemudian daya-daya inovasinya juga sangat baik. Ya. Ada banyak juga sahabat milenial kita yang bisa memanfaatkan dengan baik ya perkembangan teknologi yang semakin mendunia ya, tanpa batas ruang dan waktu. Dan melalui daya inovasi dan kreasi para sahabat-sahabat ini dalam konteks keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan banyak sekali informasi konten-konten yang sangat menarik ya berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan khilafiyah, masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana berhubungan dengan sesama dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikemas dalam berbagai macam konten yang bisa berterima untuk sahabat-sahabat milenial, dan ini juga akan paling tidak akan menekan bagaimana imbas negatif dari pop culture itu dibawa tidak mengarah ke hal yang negatif tapi justru menjadi ke arah yang lebih positif. Banyak sekali sahabat-sahabat milenial yang sudah melahirkan konten-konten berkaitan dengan nilai-nilai
bahkan nilai-nilai keaswajaan. Ya. Ini sangat membanggakan dan inilah yang perlu kita berikan ruang yang cukup untuk bisa meramaikan atau membangun suasana yang baru, yang sebagaimana akhir-akhir ini kita lihat masing-masing negara juga akan saling membantu dan saling terbuka. Yang sebelumnya belum bisa terbuka akhirnya menjadi terbuka dan saling membantu. Gejala-gejala yang tadi disampaikan oleh Prof, bahkan azan aja sekarang sudah bergema di mana-mana. Alhamdulillah, ini adalah satu pertanda bahwa sebetulnya dari kita, dari struktur keaswajaan, inilah bukti bahwa yang terterima oleh Allah. Inilah baik, bagus sekali. Mungkin ada pandangan dari Prof. Masud? Untuk milenial, hoax itu bisa dilawan kalau kita well informed. Kalau kita tahu tentang apa yang akan kita makan informasi itu. Yang kedua, hoax itu bisa dilawan apabila di dalam kaidah kita ada tabayun. Check and recheck again. Cek apakah ini bermutu atau tidak. Yang ketiga, saya kira alat kita yang berikutnya adalah kita harus lebih tahu daripada informan yang tidak terpercaya. Harus kalau Nabi itu kan harus ada sidik, fatona, amanah, tablik. Jadi perawinya ini kira-kira harus sidik. Seorang sidik atau tidak? Ya, ini penting karena itu citra Nabi. Iya. Selanjutnya tugas kita untuk agar dunia ini semakin damai, kita semua harus menjadi proliferator dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Janganlah Ahlus Sunnah, proliferasi itu menyampaikan keluar. Ini Ramadan ini adalah waktu kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan jati diri kita. Di samping untuk muhasabah ya. Muhasabah diri kita, memperkuat tadi. Tapi jangan lupa dakwah, proliferasi dari nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh para muassis pendahulu kita di Nahdlatul Ulama. Proliferator itu setelah kita tahu banyak, kita ilmiah, kita adil. Nah, ini mumpung Prof. Masud menyinggung tentang Nahdlatul Ulama. Kira-kira peran dan fungsi Nahdlatul Ulama selama ini seperti apa? Apalagi telah mengibarkan apa yang disebut dengan Islam Nusantara. Apakah identik dengan menjaga sebuah perdamaian? BIN-nya Amerika merilis sebuah informasi strategis bahwa kalau Anda ingin memutuskan sesuatu, pastikan ke depan mengikutkan Nahdlatul Ulama. Subhanallah. Saya merinding itu. Mengikutkan Nahdlatul Ulama dalam mengambil keputusan. If you want to get the world become peace, damai, maka ajak Nahdlatul Ulama. Ini BIN Amerika, silakan dicek. Ini menunjukkan bahwa berarti bisa dikatakan NU ini adalah prototip dunia. Prototip dunia untuk kedamaian. Ya. Kemarin Gus Yahya Stakuf di dalam rilisnya mengatakan, kenapa engkau ke sini yang dulu menolak kami? Itu ada kesadaran bahwa sing temenan itu masih gini NU gitu. Begitulah kalau bahasa. Yang belum Jawa itu, yang sungguh-sungguh itu, yang substansial itu Nahdlatul Ulama. Insyaallah kalau dari ini. Nah, ada lagi yang satu lagi, saya masih ingat Yai Tolha. Maka Anda kalau baik, Unisma kalau baik, jangan baik sendiri. Ajaklah universitas lain baik. Untuk baik. Ajaklah provinsi lain baik. Maka alumni-alumni selalu di dalam sumpahnya selalu menjadi motor penggerak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu proliferator. Nah, inilah yang kita lakukan. Yang terakhir, saya kira ini bulan puasa. 1 jam yang akan datang saya akan menyapa dunia melalui Indonesia Network di Amerika. Ternyata Unisma juga diminta, kebetulan aja mewakili Direktur Pascasarjana untuk bercerita di dalam COVID yang kayak begini ini apa ada hope, apa ada harapan. Apa yang harus dunia lakukan. Dan kalau saya pulang, kata mereka, 5.000
yang di Australia, di Queensland, di Northern Territory semua nanti jam 11 waktu sekarang. Ini kan nanti ini puasa. Saya kira beberapa seminggu sebelum puasa nanti akan menyapa dari Unisma apa pikirannya. Sehingga kalau pulang itu kita tetap bisa survive. Saya katakan citra yang dilakukan saat wabah COVID ya, atau pasca COVID? Ada 2 skenario. Saat ini bagaimana, nanti kalau pulang bagaimana. Dan kita mengajak optimis karena ada di dalam skenario Tuhan membuat wabah ini pasti ada sesuatu yang kita harus berpikir. Kawan-kawan yang studi itu, yang akademiknya kuat, ada online promotion, ada pendidikan online, ada startup baru. Jangan khawatir, tidak perlu buka gudang. Anda seperti aplikasi-aplikasi yang mempermudah itu justru artinya bahwa di era wabah COVID ini satu sama lain harus saling memahami dan tidak boleh kemudian saling menyalahkan. Ini menjadi bagian dari sikap toleran tadi terhadap ujian dan ibaratnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Sembari kita tentu tidak boleh lengah hanya kita berpikir COVID, tetapi sebetulnya di balik itu ada Al-Haqqul Mutlak, sang penguasa yang segala kekuasaan yang dimilikinya. Siapa rektor? Yang pada akhirnya mereka bukan hanya melihat wabah COVID, tapi aktivitas tetap harus berjalan. Betul. Jadi ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan wabah dan bencana kemanusiaan ini, kita akan lebih dekat sama Allah. Itu yang pasti itu. Taqarrub Allah. Taqarrub Allah. Kita sendiri tidak berjamaah, menangis, meraung-raung di dalam hati, ya Allah, maafkan kami. Yang kedua, secara kemanusiaan, kita ini dekat dengan keluarga. Sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai ibu. Maka hari-hari ini, momen yang Allah berikan, engkau adalah seorang ibu yang punya tanggung jawab ini. Engkau adalah seorang ayah. Engkau adalah seorang anak. Engkau adalah seorang istri dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang pertama taqarrub, lebih dekat sama Allah, dipaksa kita. Karena kemarin-kemarin jangan-jangan kita lupa atau ngelali kalau bahasa Jawanya. Atau lacur, maaf. Tapi kita dipaksa, kembalilah engkau kepada Tuhan. Dalam kesendirianmu. Dalam keikhlasanmu. Karena kalau di dalam banyak orang, mungkin kita ikhlas. Tapi jangan-jangan juga enggak ikhlas. Yang kedua, sebagai keluarga. Lebih dekat, lebih intens, dan lebih substansial. Tidak hanya cari uang. Bapaknya enggak pernah pulang. Ibunya jadi lebih harmonis ya, Prof. Tentu, insya Allah. Yang ketiga, ini yang paling penting, rasa kemanusiaan kita. Dan saya akan ceritakan kepada dunia bahwa Indonesia itu dalam tanda petik agak unik. Kalau susah, ingin menolong orang lain. Kalau pas senang dapat rezeki, ingin sedekah. Itulah multikulturalisme. Subhanallah, luar biasa. Itulah yang sesungguhnya tercermin di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Artinya taqarrub pada Allah dari sisi spiritualitas. Tetapi juga zikir pada Allah itu bukan berarti hanya sekedar pada saat kita kegiatan ritual. Tapi sayang terhadap keluarga juga zikrullah. Ikhlas juga zikrullah. Mengembangkan sikap kemanusiaan juga zikrullah. Mengembangkan sikap kedamaian juga zikrullah, mengembangkan sikap kebersamaan juga zikrullah. Luar biasa. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dan inilah sebetulnya nuansa di bulan suci Ramadan adalah ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Betul sekali, Prof. Dan nilai-nilai yang telah disampaikan kedua narasumber tadi juga sudah diimplikasikan dalam
Universitas Islam Malang di Pasca Sarjana. Ya. Baik sahabat milenial semuanya, tibalah saatnya kita pada kesimpulan diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kita bisa menambah cakrawala berpikir dan membuka kalbu kita untuk berkontribusi pada gerakan kebinekaan, toleransi, dan perdamaian di Indonesia. Kini saatnya kita mintakan closing statement dari narasumber kita dan kita mintakan quote dari inspirasi dari profesor kita. Ya, saya persilakan. Mungkin ada closing statement dari Prof. Masud. Pak Dr. Nur Fajar dulu. Siap. Yang muda dulu, Prof. Bro. Sahabat milenial, dengan tetap keimanan dan ketakwaan, jadikanlah diri kita sebagai benteng terdepan, garda terdepan di dalam mengemban amanah bangsa kita untuk mempertahankan nilai-nilai kebinekaan. Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama siap mengantarkan kita semua untuk melaksanakan amanah ini. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Masud. Untuk menjadi milenial yang peacekeeper, yang pertama kita harus kuat, well informed. Yang kedua, meyakinkan diri sendiri dan teman-teman keluarga bahwa multikulturalisme, kebinekaan, menerima perbedaan, dan memberikan hak-hak tertentu kepada teman, saudara, dan pihak lain adalah sebuah kewajiban bersama. Dan yang ketiga, insya Allah the future of Indonesia, the future of Islam, and the future of Ahlussunnah wal Jamaah akan menjadi mewarnai dunia kita yang baru, lebih aman, sentosa, damai, amin, lebih religius dan lebih sejahtera. Luar biasa. Closing statement dari kedua tokoh kita, dan kita ucapkan banyak terima kasih pada Prof. Masud, pada Pak Dr. Nur Fajar Arif, dan sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa depan adalah hari ini. Memastikan masa depan berarti memastikan apa yang telah kita perbuat hari ini. Benih perdamaian dan toleransi yang kita semai hari ini adalah realitas Indonesia hari esok. Demikian sahabat milenial dalam segmen ini, mudah-mudahan akan bisa memberikan arti penting dalam menata kehidupan kita hari ini untuk masa yang akan datang. Demikian sahabat milenial, kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Dan insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ثم أمي الحنين